Terbukti kalau bumi tuh emang pernah dilanda musim hujan selama 2 juta tahun. An ancient ancestor of the mammal. Ya berarti dino tuh baru menjamurnya tuh ya setelah hujan 2 juta tahun itu. Kita bahas kehidupan prasejarah lagi. Dulu kita kan udah sempat ngebahas soal 5 peristiwa kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi kan. Bahkan salah satunya kepunahan di akhir era Mesozoik, kepunahan dino, itu udah kita bahas detail banget tuh. Nah kali ini gue mau ngebahas satu peristiwa yang melanda bumi di masa lalu lagi nih. Yang efeknya bisa dibilang setara kepunahan massal. Satu periode di mana bumi tuh diguyur hujan selama kurang lebih 2 juta tahun. Edan. Bahkan disebut saking intensnya hujan yang terjadi di bumi waktu itu, bentuk permukaan bumi tuh sampai ngalamin perubahan drastis loh. Dan ini juga jadi salah satu pintu utama yang ngebikin dino berjaya jadi penguasa bumi waktu itu. Sampai sini ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas Carnian Pluvial Event. Periode di mana bumi jadi sangat basah karena diguyur hujan terus-menerus selama 2 juta tahun. Tapi emang gimana ceritanya sih sampai bumi bisa diguyur hujan selama itu? Dan yang bikin gue penasaran nih, emang ilmuwan tuh tahu kejadian ini tuh dari mana sih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas Carnian Pluvial Event. Ketika bumi diguyur hujan selama 2 juta tahun. Di Learning by Googling. Ini kalau mungkin lu inget di video kita yang soal 5 kepunahan massal yang pernah dialami bumi, salah satu kepunahan massal yang pernah terjadi itu kan berlangsung di akhir periode Triasik ya. Dan kepunahan massal ini jadi salah satu alasan kenapa dino bisa jadi penguasa bumi di periode selanjutnya. Cuma nih, sekitar 13-16 juta tahun sebelum peristiwa kepunahan massal di akhir periode Triasik itu terjadi, bumi tuh sempat ngalamin peristiwa lain yang bisa dibilang unik sekaligus menyeramkan loh. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya bumi tuh sempat ngalamin masa di mana selama 2 juta tahun, bumi tuh jadi sangat basah karena hujan yang intens banget. Ini coba kita bayangin deh. Di Indonesia aja kan idealnya musim hujan tuh kan berlangsungnya kan 6 bulan sekali ya. 6 bulannya lagi musim kemarau. Walaupun ya belakangan ini musim hujannya emang makin sulit diprediksi sih ya. Tapi ya tetap idealnya tuh 6 bulan. 6 bulan aja tuh masih sering banjir di mana-mana kan. Nah sekarang bayangin musim hujannya tuh 2 juta tahun. Dan mengguyur semua permukaan bumi. Nah itu kurang ngeri apa coba? Dan itulah yang terjadi di bumi di sekitar 234 sampai 232 juta tahun yang lalu. Tepatnya di subskala Carnian. Di periode awal zaman Triasik akhir. Hujan terus tuh. Hujan terus. Oh iya, waktu itu bumi di zaman itu tuh bentuknya tuh masih terdiri dari satu benua raksasa doang ya. Benua yang kita kenal dengan nama Pangea. Nah sebelum diguyur hujan intens tadi, benua Pangea ini tuh sebagian besar wilayahnya tuh gurun pasir yang kering. Dan ini bisa begini soalnya, saking luasnya Pangea, awan hujan tuh jadi sering nggak nyampe ke tengah-tengahnya tuh. Jadi paling yang suka kena hujan ya wilayah-wilayah yang di dekat pesisir aja. Pokoknya yang curah hujannya tinggi tuh yang di dekat pesisir. Sisanya wilayah yang lebih tuas di tengah Pangea itu karena nggak pernah kena hujan, jadinya mereka tuh lebih kering deh. Makanya jadi gurun. Tapi terus kondisi itu tiba-tiba aja berubah. Pangea yang sebelumnya kering itu mulai sering diguyur hujan. Dan ini bukan hujan yang cuma turun sejam 2 jam ya. Kali ini hujannya tuh bener-bener lebat dan berlangsung lama banget. Ya di momen itu Pangea dan bumi secara umum itu dilanda musim hujan berkepanjangan yang terus berlangsung selama kurang lebih 2 juta tahun. This is Earth, 250 million years ago, at the beginning of the Triassic period. But then, starting around 234 million years ago, the climate suddenly changed, for the wetter. The rains finally came to this hot, dry world, and then they stayed for 2 million years. Oh iya, tapi ini jangan dibayangin bumi tuh bener-bener terus-terusan hujan lebat selama 2 juta tahun ya. Enggak gitu juga. Tetap ada hujan redanya juga tuh ada. Ya kayak lagi musim hujan aja deh. Kan kadang kan hujannya kan nggak turun kan. Tapi ya langitnya tetap mendung. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Atau ya sesekali gerimis sama dibarengin angin. Cuma ya itu, musim hujan kayak gitu tuh berlangsung selama 2 juta tahun. Nggak ada musim kemarau. Nggak ada masa keringnya itu bumi. Bener-bener lembab terus sepanjang selama 2 juta tahun. Tapi emang gimana ilmuwan bisa tahu peristiwa ini? Jadi kalau menurut AFL Science, peristiwa Carnian Pluvial Event ini, atau kita singkat CPE ini, itu awalnya tuh ditemuin sama Alistair Ravel dan Michael Sims, 2 orang geolog muda dari Inggris.
Jadi waktu mereka lagi neliti-neliti ini, Raffel yang waktu itu ngamatin batuan di bukit di daerah Somerset di Inggris, dia tuh ngeliat adanya sebuah keanehan. Dia ngamatin batuan di bukit itu tuh kelihatan berwarna merah, yang nandain kalau berarti batuannya tuh terbentuk di wilayah gurun. Tapi terus setelah dia amati lebih seksama, setelah dia tilik-tilik lagi, ternyata di antara formasi batuan merah khas gurun tadi tuh ada lapisan yang beda. Ada lapisan batu yang warnanya tuh abu-abu, yang berarti batuannya tuh terbentuk dari endapan tanah dan mineral di sungai. Yang mengindikasikan kalau tempat itu tuh dulunya tuh pernah basah, pernah jadi daratan yang sangat lembab. Nah, dia di situ ngerasa aneh tuh. Yang ini gurun, yang ini basah, padahal di satu tempat. Nah, ini sebenarnya ada apa sih di masa lalu? Dan setelah dilakukan banyak penelitian di berbagai tempat, ternyata pola kayak gini tuh selalu muncul di lapisan batu dengan usia yang sama nih. Yang sekali lagi menandakan kalau ya berarti emang terjadi sesuatu di waktu itu di seluruh bumi. Nah, dari sinilah akhirnya Alistair Raffel sama Michael Sims berteori kalau seluruh bumi tuh dulu tuh pernah dilanda musim hujan panjang di subkala Karnian. Tapi awalnya penelitian mereka ini nih banyak yang nggak percaya nih, banyak yang mikir, hahaha, kesimpulannya terlalu mengada-ngada ini. Ya masa iya seluruh bumi diguyur hujan sampai 2 juta tahun? Gak mungkin itu. Tapi terus makin banyak penelitian yang dilakuin di berbagai tempat, malah makin terbukti kalau teori dua orang geolog ini tuh emang bener. Terbukti kalau bumi tuh emang pernah dilanda musim hujan selama 2 juta tahun. Traces of an ancient lake were discovered in Italy, traces of wet soil over the western United States, and traces of a large river were discovered in China. It became clear that all of these traces were formed during the Carnian period, 234 to 232 million years ago. Dan selain formasi batuan abu-abu tadi, ada beberapa bukti lain juga yang memperkuat teori dua geolog Inggris tadi. Pertama, soalnya di lapisan tanah di periode terjadinya CPE itu banyak ditemukan lapisan batu bara. Ya, kayak yang kita tahu, batu bara tuh kan bisa terbentuk tuh kan dari fosil tanaman purba ya. Dan waktu itu tanaman tuh cuma bisa tumbuh, cuma mungkin tumbuh di lingkungan yang basah. Kayak misalnya di rawa-rawa, yang berarti ini nunjukin kalau emang bener nih, di periode itu tuh kondisi bumi tuh emang lagi basah-basahnya. Terus selain batu bara, ditemuin juga banyak fosil getah pohon, banyak ember di lapisan batuan CPE tadi. Nah, yang namanya pohon, mereka tuh kan baru bakal ngeproduksi getah secara berlebih tuh kan kalau lagi stres akibat tingkat kelembaban tinggi kan. Nah, kalau sampai di lapisan tanah yang di masa itu ditemuin banyak banget fosil getah pohon, ya berarti kan di masa itu kan sempat sangat lembab banget ya, sempat sangat basah banget. Nah, dengan adanya dua bukti tambahan ini, teori soal musim hujan panjang yang dialami bumi di subkala Karnian jadi makin kuat deh. Nah, sekarang kita bahas alasan kenapa fenomena musim hujan selama 2 juta tahun ini bisa terjadi. Jadi, setelah banyak penelitian yang dilakukan, ilmuwan tuh akhirnya menemukan tersangka utama yang paling mungkin jadi pemicu peristiwa ini. Letusan gunung berapi. Tapi ini jangan bayangin letusan itu kayak letusan gunung Merapi atau bahkan Krakatau ya. Enggak, ini tuh jauh lebih besar dari itu tuh. Soalnya yang meletus di sini tuh bukan cuma 1-2 gunung doang, tapi rangkaian gunung yang disebut Wrangellia. Sebuah rangkaian gunung api aktif yang ada di samudra raksasa Pantalassa. Tepatnya di sebelah baratnya benua Pangea. Jadi kalau menurut Profesor Jacopo Dal Corso, profesor di China University of Geoscience, dia bilang yang namanya peristiwa letusan gunung api tuh itu bisa ngebikin tingkat uap air di stratosfer itu jadi kacau dan memicu turunnya hujan. Ya soalnya waktu gunung api meletus tuh kan banyak banget kan gas rumah kaca yang dikeluarin kan, yang ngebikin panas jadi terperangkap di dalam bumi. Belum lagi yang namanya aktivitas vulkanik tuh kan pasti ngakibatin peningkatan suhu di sekitar titik letusannya kan. Nah karena itulah makanya akhirnya kalau ada gunung berapi meletus, itu penguapan airnya tuh jadi makin cepat dan mengakibatkan banyak uap air mengendap di atmosfer. Yang endingnya jadi turun hujan deh. Nah, masih menurut Doi, di subkala Karnian tadi, aktivitas vulkanik di Wrangellia tuh itu pas banget lagi ada di puncaknya. Pas banget lagi tinggi-tingginya. Jadi kebayang kan, satu gunung api yang meletus aja bisa berpengaruh ke tingkat uap air di atmosfer. Nah, apalagi ini yang meletusnya tuh satu rangkaian loh, dan dalam kurun waktu yang berdekatan. Ya udah deh, kejadian deh tuh musim hujan yang seintensan selama itu. Kejadian tuh musim hujan sampai 2 juta tahun. Well, right before the rains came, some 235 million years ago, there was a huge burst of volcanic activity in Alaska and British Columbia. Today, it's known as the Wrangellian eruptions. These eruptions lasted for more than 5 million years, churning out a layer of lava that got to be 6 kilometers thick and releasing enough CO2 to raise temperatures by about 3 to 10 degrees worldwide. Nah, ini mungkin sampai sini lu ada yang mikir, bumi diguyur hujan selama itu ya berarti bagus dong.
Buktinya kan tadi tuh, tanahnya jadi lebih subur kan, dan jadi banyak tanaman yang tumbuh kan. Tapi ya sayangnya pemikiran kayak gini nih nggak sepenuhnya tepat nih. Soalnya malah bisa dibilang peristiwa hujan selama 2 juta tahun ini tuh justru jadi bencana iklim buat kehidupan di bumi waktu itu. Bahkan nih, kalau menurut jurnal yang ditulis sama Michael Benton, profesor paleontologi dari Inggris, disebut Carnian Pluvial Event ini tuh sampai bisa dibilang memicu kepunahan massal yang bisa disetarakan dengan 5 kepunahan massal lainnya loh. Jadi kalau selama ini diketahui ada 5 kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi, nah Carnian Pluvial Event ini dia nih bisa jadi yang ke-6 sebenarnya. Soalnya kepunahan yang dihasilkan juga tuh parah. Ya gimana nggak parah, soalnya kayak yang gue bilang tadi, peristiwa ini tuh kan dipicu sama aktivitas vulkanik ya, yang ngebikin banyak material vulkanik jadi memenuhi atmosfer. Dan akhirnya waktu material vulkanik ini kecampur sama uap air, turun deh tuh hujan tuh. Tapi hujan asam. Nah hujan asam dalam skala besar ini kemudian ngebikin lingkungan bumi jadi berubah nih. Banyak binatang dan tanaman yang akhirnya mati karena tubuh mereka nggak bisa beradaptasi sama lingkungan tempat tinggal mereka yang ngalamin perubahan. Belum lagi intensitas hujan yang tinggi ini kan ngebikin kondisi daratan berubah drastis ya. Dari yang awalnya didominasi sama gurun, pelan-pelan tanahnya jadi lebih subur dan penuh sama rawa. Nah, gara-gara ini banyak deh tuh binatang yang akhirnya pada punah karena lingkungannya udah berubah. Apalagi waktu itu daratan bumi itu kan masih dikuasain sama binatang-binatang kayak Arcosauria, Pseudoscikia, sama Therapsida. Yang mereka ini tuh punya tubuh yang relatif pendek. Nah, dengan tiba-tiba banyak tanaman yang punya bentuk yang lebih tinggi, terus mungkin daratannya juga banyak yang banjir, ya jelas bentuk tubuh binatang-binatang ini jadi nggak menguntungkan dong. Dan karena itulah makanya mereka akhirnya pelan-pelan punah. Lystrosaurus. An ancient ancestor of the mammal. Tapi walaupun buat binatang-binatang di periode Triasik musim hujan panjang gini tuh bencana, tapi di sisi lain peristiwa ini tuh malah jadi pintu gerbang dimulainya dominasi dinosaurus di bumi nih. Jadi kalau menurut jurnal yang ditulis sama Massimo Bernardi, paleontolog Itali, disebut waktu mereka lagi neliti jejak fosil di pegunungan Dolomites di Itali, itu mereka tuh nemuin sebuah pola fosil yang unik. Mereka ngeliat di bawah lapisan batu CPI itu sama sekali nggak ada fosil dino yang ditemukan. Tapi terus waktu mereka ngelihat lapisan lain yang tepat ada di atas lapisan CPI, itu fosil dinonya tuh bener-bener jadi melimpah banget tuh. Jadi banyak banget. Dan ini nggak cuma secara jumlah, tapi juga variasinya. Ini sampai sini ngerti kan ya? Ingat kan ya kalau yang namanya lapisan tanah tuh itu bisa nunjukin zaman yang terjadi di bumi. Makin kita ngegali dalam tanahnya, makin jauh juga periode yang kelihatan di lapisan tanah itu. Nah, kalau di lapisan tanah yang CPI tadinya nggak ada fosil dino, tapi terus di atasnya tiba-tiba langsung banyak banget, ini kan nunjukin kalau ya berarti dino tuh baru menjamurnya tuh ya setelah hujan 2 juta tahun itu, kelihatan dari fosil-fosilnya. Oh iya, tapi ini nih bukan berarti sebelum kejadian CPI itu sama sekali nggak ada dino ya. Enggak, dino tuh udah ada di periode Triasik. Tapi ya waktu itu mereka emang keberadaannya tuh belum dominan. Jumlah mereka tuh masih dikit banget, cuma sekitar 5%-an doang dari total populasi fauna yang ada di bumi waktu itu. Baru setelah peristiwa CPI, setelah musim hujan 2 juta tahun tadi, itu baru tuh jumlahnya jadi bener-bener meledak. Apalagi sekitar 13 juta tahun kemudian kan terjadi peristiwa kepunahan massal Triasik akhir kan, yang ngebikin makin banyak Arcosauria dan Therapsida yang punah. Sementara di saat bersamaan banyak dino yang bisa bertahan. Dan akhirnya hasilnya ketika masuk ke periode Jurassik, dinosaurus jadi kelompok fauna yang mendominasi bumi. Jadi ya emang gitu sih, kalau kita ngomongin bencana dalam skala geologi ya kayaknya makna bencananya itu sendiri tuh jadi hilang ya. Soalnya ya itu tadi, walaupun ngebikin banyak spesies makhluk hidup punah, tapi bencana itu tuh malah jadi berkah buat spesies lain yang punya tubuh yang lebih cocok sama lingkungan yang baru. Jadi kayak nggak sepenuhnya bencana ini. Nah tapi gara-gara ini gue jadi berandai-andai nih. Ini bumi sekarang tuh kan jadi makin panas kan gara-gara krisis iklim kan. Nah apakah kira-kira kita bakal ngalamin musim hujan tanpa henti juga? Dan kalau iya nasib kita kira-kira gimana ya? Bakal lolos apa enggak ya? Waduh. Gimana nih menurut lo nih? Silakan komen. All that rainfall helped conifers spread and diversify, leading to the pine trees that we know today. And while the start of the Triassic may have been the land of weird croc-like things running around on their hind legs, by the time the rains ended, the world had fully entered the age of dinosaurs. Oke, sekian Learning Mungkin kali ini tentang Carnian Pluvial Event. Peristiwa ketika bumi dilanda musim hujan 2 juta tahun. Gua suka hujan sih, tapi ya nggak sampai 2 juta tahun juga lah. Ngeri tuh.
Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.